Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rista Melinda Junior dengan NIM 2152324. Di sini saya akan mempresentasikan proposal ide bisnis terkait aplikasi Try On. Untuk nama ide bisnis yang saya lakukan yaitu aplikasi Try On, di mana aplikasi Try On adalah aplikasi jual beli make up atau kosmetik secara online yang tertuju pada satu toko kosmetik. Nah, dari aplikasi Try On ini memiliki fitur yang pertama itu pengguna dapat melihat katalog produk, kemudian dapat melihat deskripsi produk. Di dalam deskripsi produk tersebut terdapat rating atau ulasan, kemudian komposisi produk dan juga detail harga produk. Nah, kemudian yang ketiga, pengguna dapat mencoba fitur coba shade makeup, di mana nanti pengguna ini dapat menyesuaikan shade produk makeup tersebut dengan kulit pengguna menggunakan kamera smartphone-nya dengan teknologi augmented reality. Nah, untuk fitur selanjutnya itu pengguna dapat melakukan transaksi pembelian produk dan juga melakukan ulasan produk setelah pengguna melakukan transaksi. Kemudian untuk motivasi dan urgensi mengapa saya mengangkat aplikasi Try On ini yaitu pada Google Trends itu di wilayah Indonesia dan pada waktu bulan Juli itu masyarakat Indonesia lebih memilih belanja online daripada belanja offline. Hal tersebut mendorong saya untuk mengangkat aplikasi e-commerce jual beli online yaitu jual beli make up. Nah, latar belakang lainnya yaitu pengalaman saya pada saat saya membeli make up secara online itu warna shade yang datang pada saat saya di rumah dengan warna shade yang tertera pada aplikasi itu berbeda warnanya, sehingga menimbulkan kekhawatiran saya dalam berbelanja make up secara online ke depannya. Kemudian latar belakang yang ketiga yaitu adanya penelitian dari jurnal yang berjudul Perancangan Katalog Digital Interaktif untuk Membantu Remaja Putri Memilih Produk Makeup Emina secara online. Nah, pada penelitian ini didapatkan hasil dari 200 responden itu 114-nya itu mengalami kesulitan dalam memilih warna shade makeup ketika berbelanja makeup secara online. Sehingga permasalahan ini cukup relevan dengan pengembangan aplikasi Try On yang mana memudahkan pengguna dalam memilih shade makeup ketika berbelanja online. Untuk target pasar dari aplikasi Try On ini yaitu dari unsur demografis itu pastinya wanita dan usianya itu dalam rentang usia 15 sampai dengan 40 tahun. Untuk target pasar secara psikografisnya itu wanita tersebut itu memiliki gaya hidup dalam menggemari dunia make up dan juga memiliki kebiasaan untuk melakukan transaksi pembelian secara online. Nah, kemudian untuk market fit-nya, di mana market fit ini kesesuaian antara solusi yang ditawarkan, yaitu aplikasi Try On dengan permasalahan yang ingin diselesaikan. Untuk permasalahan yang ingin diselesaikan yaitu yang pertama pengalaman belanja yang buruk, di mana seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa saya memiliki pengalaman itu warna shade makeup yang datang di rumah dengan warna shade makeup yang tertera di aplikasi itu berbeda. Sehingga saya mendapatkan pengalaman belanja yang buruk ketika berbelanja makeup secara online. Kemudian yang kedua yaitu keterbatasan review produk. Nah, keterbatasan review produk ini di item produk tersebut itu reviewnya itu atau ulasannya itu tidak ada seperti foto produk ketika disesuaikan dengan warna kulit customer. Sehingga dari pengguna ini tidak memiliki referensi dalam memutuskan shade mana yang cocok untuk kulit pengguna tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu keterbatasan fitur pencocokan dengan kondisi kulit. Nah, seperti pengguna ketika ingin berbelanja shade makeup dan tidak tahu shade ini tuh warnanya seperti apa, sehingga menimbulkan kebingungan pada pengguna dalam memilih shade makeup ketika berbelanja online.
Kemudian solusi yang ditawarkan pada aplikasi Try On ini adanya fitur ulasan sehingga memberikan referensi kepada pengguna untuk memilih shade makeup yang bagus untuk pengguna tersebut. Kemudian yang kedua yaitu fitur coba shade, di mana dari fitur ini nantinya pengguna dapat menyesuaikan shade makeup tersebut dengan warna kulit mereka, sehingga meningkatkan kepercayaan diri dalam membeli produk makeup tersebut. Kemudian saya lanjut ke bisnis model kanvas dari aplikasi Try On. Untuk bisnis model kanvas itu yang pertama ada customer segment, di mana customer segment ini wanita usianya itu 17 atau 15 sampai dengan 40 tahun dan juga merupakan pengguna smartphone aktif yang terbiasa melakukan transaksi pembelian online. Kemudian untuk value proposition-nya dari aplikasi Try On yaitu yang pertama akses eksklusif ke produk kosmetik berkualitas dari kosmetik terpercaya, di mana nanti aplikasi ini bekerja sama dengan toko kosmetik dan isinya itu produk-produk yang berkualitas dan terkenal. Kemudian yang kedua, pengalaman coba shade makeup yang realistis dengan teknologi AR. Nah, dari fitur coba shade ini menggunakan teknologi augmented reality, nantinya akan mendapatkan nilai tambah atau nilai yang unik bagi pengguna dalam mencoba fitur ini, sehingga pengguna dapat mencocokkan shade makeup dengan warna kulit mereka. Kemudian yang ketiga yaitu layanan pembelian makeup secara praktis dan aman. Nantinya dari fitur coba shade makeup tersebut, ketika pengguna merasa cocok dengan shade tersebut, pengguna dapat langsung melakukan check out dari fitur tersebut, sehingga uh, membuat praktis dalam pengguna memilih atau berbelanja makeup tersebut. Kemudian channel itu kan merupakan saluran agar solusi tersebut sampai ke pengguna. Nah, untuk channel dari aplikasi Try On ini merupakan aplikasi mobile untuk mengakses dan berbelanja melalui platform aplikasi. Kemudian customer relationship-nya ini untuk menjaga loyalitas pengguna, aplikasi Try On ini mengumpulkan umpan balik dari pelanggan untuk terus meningkatkan pengalaman aplikasi. Nah, di sini ada fitur ulasan setelah pengguna berbelanja makeup di aplikasi Try On. Kemudian key partnernya itu kerjasama dengan aplikasi kami itu yang pertama ada mitra dengan toko kosmetik untuk menyediakan produk dan mendapatkan akses eksklusif. Untuk mitra toko kosmetiknya ini satu toko kosmetik. Kemudian yang kedua mitra teknologi untuk pengembangan fitur augmented reality terkait fitur coba shade makeup tersebut. Nah, kemudian key aktivitasnya itu aktivitas kunci pada aplikasi Try On itu yang pertama pengembangan dan pemeliharaan aplikasi mobile, kemudian yang kedua integrasi teknologi AR dengan dalam aplikasi yaitu dalam fitur coba shade makeup, kemudian yang ketiga bermitra dengan toko kosmetik untuk menyediakan katalog produk dan layanan. Layanan di sini maksudnya seperti pengemasan produk, kemudian untuk diantarkan ke alamat pengguna. Kemudian key research-nya itu yang pertama tim pengembang untuk mengelola dan mengembangkan aplikasi, yang kedua konten dan katalog produk dari toko kosmetik mitra, kemudian yang ketiga teknologi augmented reality untuk fitur coba shade makeup. Nah, untuk cost strukturnya itu biaya-biaya yang dikeluarkan selama pengembangan aplikasi yaitu yang pertama biaya pengembangan dan pemeliharaan aplikasi, kemudian yang kedua biaya integrasi dan penggunaan teknologi augmented reality, kemudian yang ketiga biaya pemasaran dan promosi aplikasi agar aplikasi ini lebih dikenal oleh masyarakat umum. Kemudian yang keempat, gaji dan biaya operasional untuk tim pengembang dan layanan pelanggan. Nah, untuk revenue stream itu merupakan pemasukan yang didapatkan dari penjalanan aplikasi. Yang pertama ada komisi atas setiap transaksi penjualan produk makeup melalui aplikasi. Jadi setiap transaksi itu pastinya ada komisi untuk masuk ke aplikasinya. Kemudian yang kedua iklan dan sponsor dari merek-merek kosmetik untuk meningkatkan exposure merek. Nah, dalam aplikasi ini nantinya ada iklan-iklan dari merek-merek kosmetik agar merek kosmetik tersebut itu lebih dikenal oleh masyarakat umum yang mengakses aplikasi Try On.
Kemudian kita masuk ke financial plan, di mana pemasukannya itu yang pertama ada komisi dari transaksi penjualan. Kita asumsikan bahwa 1 bulan itu 1.000 pengguna, sehingga jumlah keseluruhan komisi dari transaksi penjualan dalam 1 bulan itu 150 juta. Kemudian yang kedua, iklan dalam aplikasi. Misalkan dalam aplikasi itu 1 bulan kita targetkan 4 iklan di aplikasi dan jumlah pemasukannya 20 juta, dan sponsor merek kosmetik ditargetkan ada 2 sponsor, yaitu 15 juta. Sehingga total pemasukan dalam 1 bulan 185 juta. Nah, untuk biaya variabel tidak tetapnya, itu ada 4 variabel, di mana totalnya itu 32 juta rupiah. Kemudian biaya tetap terkait biaya yang pasti dikeluarkan dalam 1 bulan tersebut, itu dan ada jumlah unit per bulannya. Untuk total biaya tetapnya itu ada 47 juta rupiah. Dan rencana presentasi keuangan untuk pemasukan per bulannya itu tadi 185 juta rupiah, kemudian biaya tidak tetapnya 32 juta rupiah, dan biaya tetapnya 47 juta rupiah. Nah, untuk keuntungannya itu 185 juta dikurangi 32 ditambah 47, jadi keuntungan bersihnya itu 106 juta rupiah dalam 1 bulan. Sehingga dari 106 juta itu 57,3% dari total pemasukan. Nah, kemudian untuk return on investment itu menghasilkan 134,18% per bulan, sehingga mengindikasikan bahwa angka tersebut itu merupakan angka positif yang bernilai tinggi, dan pastinya ini nanti investasinya ini menguntungkan. Kemudian payback period itu di mana bisnis ini berpotensi untuk mengembalikan modal awal yang telah dikeluarkan pada awal proses bisnis. Itu payback periodnya itu 0,74 bulan atau sekitar 23 hari. Nah, kemudian untuk net present value-nya itu kami asumsikan bahwa NPV dalam 5 tahun dengan diskonto itu 10% atau 0,1 itu menghasilkan 89.737.603 rupiah. Itu memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar daripada nilai biaya yang dikeluarkan. Karena NPV di sini 89 juta, sedangkan modal awal yang dikeluarkan itu 79 juta. Jadi berpotensi untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Nah, kemudian untuk BEP-nya, BEP per unitnya, karena tadi penggunanya itu diasumsikan 1.000 pengguna dalam 1 bulan, dan setiap transaksinya itu diasumsikan 500.000 dalam setiap transaksi, maka BEP per unitnya itu menyatakan bahwa aplikasi harus melakukan transaksi sebanyak 100 unit per bulan agar pemasukannya itu cukup untuk menutup total biaya tetap dan biaya variabel yang tidak tetap. Kemudian untuk BEP rupiahnya, itu aplikasi minimal itu melakukan transaksi sebanyak atau pemasukan sebanyak 50.981.132 rupiah per bulannya agar menutup total biaya dalam 1 bulan. Nah, untuk prototipenya langsung ke Figma-nya. Yang pertama, pelanggan itu dapat login, kemudian apabila belum memiliki akun, daftar, kemudian masuk ke beranda, dapat melihat katalog produk, melihat deskripsi produk. Di sini ada rating, kemudian komposisi, harga. Nah, ini juga ada fitur coba variasi. Nah, di sini misalnya pengguna ini selfie menggunakan kamera smartphone-nya, dan di sini terdapat variasi warnanya, bisa langsung di check out. Nah, di sini bisa edit alamat pengiriman, simpan, memilih metode pembayaran, check out. Nah, di sini tertera kode pembayaran. Kemudian tanpa menggunakan fitur juga bisa langsung tambah keranjang untuk memilih variasi, tambah keranjang. Dan di sini halaman keranjang, check out seperti tadi, langsung tertera kode pembayaran. Kemudian dapat melihat rating.
Di sini melihat rating dan foto pengguna lain. Kemudian ada riwayat pesanan. Riwayat pesanan ini nanti pengguna dapat menulis ulasan ketika pengguna tersebut setelah menerima produknya. Nah, menjadi selesai. Kemudian setelah prototype, kita masuk ke konteks syariah, di mana yang pertama ada segmen pelanggan. Nah, segmen pelanggan dalam syariah itu pastinya memperhatikan kehalalan produk dan kepedulian lingkungan. Oleh karena itu, aplikasi Try On ini hadir untuk melayani segmen pelanggan ini dalam mengetahui komposisi-komposisi produknya untuk mengidentifikasi apakah produk tersebut itu halal atau tidak. Dapat dilihat bahwa di deskripsi produk ini terlihat ada komposisi produk sehingga memudahkan pengguna untuk mengidentifikasi kehalalan produk. Kemudian masuk ke produk dan atau layanan yang ditransaksikan. Untuk produknya sendiri, itu yang dijual mengandung bahan-bahan yang halal dan memudahkan segmen pelanggan muslim untuk dapat menggunakan produk dari aplikasi Try On. Kemudian konten yang ditampilkan pada aplikasi Try On ini tidak mengandung unsur-unsur yang menyimpang dari ajaran Islam. Seperti contohnya terdapat unsur wanita yang tetap memakai jilbab. Kemudian aplikasi Try On ini memastikan bahwa produk yang ditampilkan itu sesuai dengan produk yang akan dikirimkan kepada pelanggan. Nah, produk yang dibeli pada aplikasi Try On ini bukan bersifat boror karena pembeli ini sudah mengetahui bahwa bahwa barang yang akan dibeli itu barang make up yang bentuknya seperti ini dan juga harganya seperti ini, jadi tidak mengandung unsur ketidakjelasan. Nah, pada aplikasi Try On ini juga memudahkan pengguna untuk memilih shop make up sehingga sesuai atau relevan dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 185, di mana dapat digarisbawahi pada terjemahan Allah menghendaki kemudahan bagi. Jadi relevan dengan aplikasi Try On yang memberikan kemudahan bagi pengguna. Kemudian proses transaksinya yang pertama ada transaksi order dan penjualan. Itu transaksi order dan penjualan itu aplikasi Try On ini transparan terhadap kepastian harga dan detail informasi produk, sehingga tidak melakukan manipulasi harga dan juga penipuan dalam segala proses transaksi. Kemudian yang kedua ada transaksi pembayaran, di mana tadi transaksi pembayaran terdapat dua metode, yaitu melalui BRI dan tidak ada metode pembayaran melalui kartu kredit, sehingga terhindar dari unsur riba atau bunga yang mana melalui cicilan dari kartu kredit tersebut. Kemudian yang ketiga ada transaksi pengiriman barang. Nah, transaksi pengiriman barang ini dari aplikasi Try On bekerja sama dengan vendor ekspedisi yang terpercaya dan memiliki reputasi yang baik. Dan pastinya nanti pihak ekspedisi dalam melakukan pengantaran barang tetap memperhatikan etika dan sopan santun sesuai dengan ajaran Islam untuk tidak mengganggu privasi customer. Kemudian dari aplikasi Try On ini dapat melihat resi pengiriman sehingga pengguna ini dapat mengetahui sampai mana barang makeup tersebut dalam perjalanan. Kemudian untuk penutupnya, saya melihat bahwa ide bisnis ini memiliki potensi yang sangat menjanjikan di pasar target, yaitu wanita yang berusia 15-20 tahun. Kemudian dengan terfokus pada satu toko kosmetik saja, itu aplikasi Try On fokus pada fitur mencoba shop make up menggunakan teknologi augmented reality. Kemudian peluang bisnis ini didukung oleh pasar yang luas dan juga kemampuan aplikasi untuk memberikan pengalaman yang interaktif kepada penggunanya. Sehingga dari saya mengundang para investor untuk bergabung bersama aplikasi Try On dalam membangun sesuatu yang luar biasa dan mengubah atau merevolusi cara pengguna berbelanja kosmetik secara online melalui fitur coba-coba tersebut. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebelum-sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.